Oke Mas Didi, ini berempat. Masih semangat. Mana suaranya? Baik Pepi, silakan Mas Pepi. Nih Mas, kita punya segmen namanya Tausiah on the Spot. Wow, mantap ya. Pemain bandnya malu-malu nih ya. Ya, keren ini. Saiket. Ini opening pembuka waktu nanti acara ini baru empat mata sahur. Wow, Oh amin. Iya. Jadi gini, kenapa Tausiah on the Spot? Jadi nanti ada kata-kata yang sudah kita persiapkan di dalam mangkok itu ya. Nah nanti Mas Dery akan ambil kertasnya dan sedikit mungkin memberikan tausiah atau apa sesuai dengan kata-kata yang diambil di kertas tadi. Random ini, random. Random ya. Monggo kita kesini Mas. Oke, ready ya? Allahu Akbar. Silakan. Silakan diambil. Silakan. Kira-kira kata apa yang akan terambil oleh Mas Dery? Oke. Sorban. Wow. Sorban. Sorban. Kata-katanya sorban. Masya Allah. Langsung nih. Monggo silakan Ya. Mas Dery. Jadi hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita semua telah dijadikan sebagai umatnya Rasulullah. Ya, umat yang terbaik, umat yang Allah Ta'ala bangga-banggakan di hadapan seluruh Nabi. Dan kalau kita mengaku sebagai umat Nabi SAW, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus ikut cara hidup Nabi semampunya, bukan semaunya. Saya pernah tanya sama Ustadz, guru saya, apa aja sunnah-sunnah Nabi? Dia bilang sunnah Nabi yang paling pertama itu sunnah surah Nabi, penampilan Nabi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Contohnya sorban, salah satunya. Subhanallah ya. Maka setelah saya tahu sorban ini sunnah dan fadilahnya dahsyat Mas Tukul. 2 rakaat dengan bersorban kata Nabi lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersorban. Jadi pernah teman saya tanya, Bang Dery, kalau antum nggak pakai sorban gimana? Saya bilang nggak apa-apa. Boleh nggak sholat nggak pakai sorban? Boleh kan? Saya mau tanya jamaah semua nih, sholat kalau pakai peci hitam boleh nggak? Pakai peci putih boleh nggak? Pakai warna-warni boleh nggak? Kalau nggak pakai peci boleh nggak? Boleh. 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 Yang nggak boleh itu sholat pakai helm. Boleh kan? Apa sholat pakai helm terus di kantongnya ada kunci letter T kayak teman saya. Jadi sorban ini adalah sunnah Nabi SAW ya. Tajul Mu'minin. Insya Allah nanti saya akan berikan Mas Tukul hadiah sorban dari saya. Wow. Kita akan lihat Mas Tukul bagaimana wajahnya akan bertambah tampan 70 kali lipat dengan sorban. Yes, right. Right, oke? Insya Allah. Masih ada waktu? Masih. Dilanjut kata kedua. Kata kedua, selain Aku ambil itu ya sorban. Mas. Maaf. Nah, silakan kata kedua. Ini namanya tausiah on the spot. Wah, luar Ya. biasa. Ini untuk Spontan ya. opening buka itu. Kalau masuk berarti Ramadan main kan kita ya? Ya, Ramadan sama pembukaan untuk buka puasa itu biasanya. Oh, pintu. Pintu. Apa maksudnya nih? Boleh ditunjukin ke kamera. Dor Tosen, Lawang Sewu. Teman-teman sekalian, sahabat sekalian dirahmati Allah, ingat, buka pintu jangan dobrak pintu. Open the door, don't break the door. Yes. Apa maknanya? Itu sebuah nasihat singkat yang saya dengar dari seorang ulama. Dia bilang kalau kita berdakwah, jangan main keras-keras, main dobrak-dobrak saja. Sabar, buka pintu baik-baik, kita bisa masuk, pintu nggak rusak. Hari ini ada sebagian orang terlalu bersemangat, sehingga dia dobrak itu pintu, dia bisa masuk, tapi pintu rusak. Ya. Jadi dakwah ini mesti dengan kelembutan. Ingat, Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun merampas kesenangan sahabat. Apa yang Nabi lakukan? Mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Itulah hikmah Nabi SAW. Ya, jadi pintu ini hadirin sekalian, jalan. Dan Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka aku akan bukakan bagi mereka pintu-pintu hidayah. Syaratnya apa? Sungguh-sungguh. Hari ini banyak orang yang lama dalam Islam, lama dia belajar tapi nggak sungguh-sungguh. Ada orang baru belajar, baru dapat hidayah Mas Tukul, tapi karena dia sungguh-sungguh, Allah bukakan dia begitu banyak kefaham dalam Islam. Maka sekarang saya ingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua. Dalam belajar agama kita mesti ikut cara Nabi SAW dengan penuh hikmah, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Amazing. Masuk? Very, very amazing. Mas. Incredible. Kata yang ketiga. Wah. Silakan. What? Apa rupanya? Apa ini? Wow. Oh. Apa nih? Lentera. Lentera atau teplok. Oh, teplok. Oke.
Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dari Sulaiman mengenal Islam bukan di Makkah Madinah. Saya mengenal agama bukan di madrasah, tapi saya mengenal agama di Pulau Bali. Ketika saya sedang main di sebuah kafe, main musik, waktu itu musik saya underground, ya metal. Tiba-tiba datang dai, datang orang-orang yang berdakwah dengan penuh kasih sayang. Dia datang ke tempat kafe itu, Mas Dukul. Saya pikir nih orang mau marah-marahin saya. Saya pikir nih teroris mana datang ke sini nih, pakai sorban, pakai jenggot datang. Ternyata dia datang mau menjemput saya. Saya tanya sama dia, ketika saya lagi manggung kan dia angguk-angguk kepala, saya bilang, wah ini Ustadz rock and roll ini. Lalu saya datangi mereka, subhanallah, ternyata mereka datang semata-mata karena Allah. Dia bilang, waktu itu ada orang bule juga. Ngapain kalian ke sini? What you doing here, brother? Dia bilang, looking for you, brother. Kami datang ke sini dari masjid, mau mencari kamu. Saya bilang, kenapa? Karena kita semua bersaudara. Saya pikir waktu itu saudara dari mana ini? Ternyata dia bilang, kita bersaudara karena satu kalimah, la ilaha illallah. Maka dia mulai merayu-rayu saya, mengajak saya untuk datang ke masjid, masuk ke masjid, untuk taat kepada Allah, untuk segera bertaubat, jangan menunda-nunda taubat. Akhirnya saya memahami, dakwah Nabi itu seperti lentera. Sirajul Munirah itu bahasa dalam Al-Quran. Lentera yang menerangi. Dan tak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Amazing. Jadi hadirin sekalian, ingat, kita harus jadi orang baik. Yang muslim jadi muslim yang baik. Apa ciri-ciri orang baik? Dia selalu bicara yang baik-baik. Kalau enggak bicara yang baik-baik, diam. Dia selalu melihat kebaikan orang, dia pikir baik-baik, dan dia selalu berprasangka baik. Insya Allah kalau kita husnuzan, matinya husnul khatimah. Amin. Care and share apa lagi? Jangan mau menata tepi ini bermak.